Air menjadi sumber kehidupan manusia. Karena itu sudah sepatutnya kita menjaga perairan di negeri kita dan juga di bumi kita untuk kemaslahatan umat. Namun sekarang sayangnya perairan kita justru tercemar karena banyaknya limbah. Salah satunya mikroplastik. Dan kali ini kita masih membahas hal tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke Bang, kita bicara tentang plastik. Memang ini kan sudah dari dulu ya masalahnya dan sulit untuk langsung bisa teratasi. Betul. Tapi sebenarnya kita telah melakukan upaya. Saat itu pemerintah bahkan membuat gebrakan harus membeli kantung plastik saat ada di beberapa minimarket. Ya, betul. Itu seperti apa sih Bang kejalanannya untuk sekarang? Apakah masih berjalan atau seperti apa? Di awal-awal kebijakan itu ya, itu semua retail itu memberlakukan hal itu gitu ya. Apalagi retail berjaringan yang sangat besar, ada beberapa ya, salah satunya kalau di Lampung adalah Indomaret dan Alfamart. Itu menjalankan hal itu kepada masyarakat itu. Masyarakat harus bayar nih gitu. Supaya itu sebenarnya bukan untuk mencari keuntungan tapi untuk memberikan dampak ke masyarakat supaya daripada bayar terus. Betul. Mereka membawa tas yang bisa digunakan berulang-ulang ada gitu. Pilihan. Iya gitu kan ya. Ada pilihan, lebih baik kayak gitu. Nah, tapi ternyata kampanye itu tidak efektif ya. Karena ternyata masyarakat juga masih juga walaupun bayar ya udahlah beli gitu-gitu kan ya. Itu sulitnya karena itu hanya sekedar kampanye yang besarannya pun nggak sebesar harga kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu. Sebenarnya dulu pernah dilakukan oleh dulu wali kota Bandar Lampung ya, wali kota Bandar Lampung itu zamannya Pak Nurdin Muhayyad. Itu salah satu yang dia sempat dikatakan Wagiman, wali kota gila taman. Sangat benar, dia sangat suka dengan kebersihan. Seingat saya dulu kebijakan itu adalah siapapun yang membuang sampah bukan pada tempatnya itu akan didenda. Termasuk sampah dari mobil yang dibuang ke jalan. Itu kalau kena bakal di stop dan didenda gitu loh. Makanya dulu kendaraan-kendaraan mobil yang kalau mau masuk Bandar Lampung, orang-orang harus menyediakan tempat sampah nih dalam mobil itu. Jangan sampai kena denda gitu loh. Kena denda itu kan malu, segala macam kan gitu. Beda dengan harus membayar. Harus membayar tuh ya nggak ada bukan sanksi kok gitu ya. Bayar aja. Plastiknya 200 gitu. Oh ya udah bayar aja kantong plastik. Merasa memiliki hak itu karena memiliki Betul. uang. Wow. Tapi kalau dia bunyinya denda atau sanksi, karena kamu gitu. Misalnya kalau kamu membeli kantong plastik ini 200, tapi karena membelinya sudah beberapa kali tercatat, maka kamu akan didenda dengan 100.000. Itu mungkin jadi secara psikologis akan membuat ini salah nih ternyata masyarakat. Betul. Sebenarnya mungkin banyak sekali cara yang telah dilakukan oleh pemerintah ya Bang. Itu hanya 2 contoh. Tetapi mungkin selanjutnya adalah follow up-nya yang harus dilakukan. Ada pengawasan, kemudian kesinambungannya yang harus memang dipertahankan. Betul. Istiqomahannya lah istilahnya. Betul. Karena kita bicara tentang habit, kebiasaan, betul. dan ternyata masyarakat Indonesia memang tidak semudah itu untuk disiplin. Iya. Terlebih ini masalah sampah. Waduh. Mungkin kalau dikasih treatment selama setahun gitu ya. Pokoknya harus, kalau enggak akan didenda segala macam. Kemungkinan kebiasaan itu akan berubah lambat laun ya kalau setahun. Cuman kalau pada saat kampanye itu aja mereka pemerintah kampanye itu masih semangatnya tiba-tiba turun semangatnya, ya sudah nggak bakal terjadi apa-apa. Tapi Bang, kita kalau melihat kondisi yang ada, memang setiap waktunya kita selalu berhadapan dengan fenomena baru. Betul. Nah, mungkin di saat pemerintah sedang menggalakkan adanya untuk pembayaran pembayaran plastik tersebut, kita juga berhadapan dengan pandemi. Sehingganya kita difokuskan terhadap pandemi. Tapi sebenarnya saat pandemi juga kita memunculkan sampah baru, sampah medis. Ini sebenarnya permasalahan yang tidak ada habisnya dan sebenarnya solusinya memang kembali lagi hanya satu, kita disiplin untuk meletakkan memang sampah itu pada tempatnya begitu. Tetapi ya begitu, ini sebenarnya kedisiplinan. Memang kampanyenya itu bukan sekedar mengharuskan, tapi memberi edukasi ke masyarakat bahwa ini harus disiplin ya. Kalau tidak disiplin akan yang rugi mereka sendiri gitu loh.
Karena terus terang misalnya warga Bandar Lampung, di Bandar Lampung ini mereka disuplai air minumnya itu disuplai oleh PDAM yang sebagian besar gitu. Sementara PDAM itu mengambil air dari reservoirnya dari sungai salah satunya yang mereka olah dan disalurkan. Sementara sungainya sendiri sudah dari penelitian ekspedisi Sungai Nusantara itu tercemar mikroplastik. Nah kan artinya ini berturut-turut nih. Kalau plastik itu terkena sinar matahari, itu akan membuat menghasilkan zat-zat yang bisa membahayakan baik tubuh manusia maupun biota yang ada di sungai. Itu kita bicara tentang ekosistem yang memang tidak akan ada habisnya. Saat memang plastik itu sendiri telah mencemari perairan, terutama yang ada di laut, itu kan akan mempengaruhi juga terumbu karang. Betul. Wadah dari para biota laut untuk hidup. Iya. Kemudian jika tidak ada mereka juga, tentunya itu akan mempengaruhi ekosistem yang ada. Nah, ini juga berpengaruh nih terhadap perubahan iklim yang sekarang juga sedang digaungkan begitu ya, Nah Bang? itu lebih besarnya memang ke perubahan iklim karena ya itulah kebiasaan-kebiasaan orang ya. Nah tapi memang sampai sekarang kebutuhan plastik karena praktis sih, orang melihatnya praktis. Kalau dulu itu ibu-ibu belanja itu dia membawa tas sendiri gitu ya. Sangke. Iya, sangke namanya. Ada ya bahasanya. Ya, itu bisa dibawa berulang-ulang kan gitu ya. Tapi entah kapan perubahan menggunakan plastik itu, lama-lama ibu-ibu itu udah malas sendiri bawa sangkenya gitu. Di pasar juga ada plastiknya kan gitu. Segala macam. Kalau dulu sih ingat saya memang orang membeli sesuatu itu dibungkus dengan kertas, kemudian masukkan cangkeh. Betul, betul. Beberapa minimarket bahkan menyiapkan goodie bag, ya kan, untuk belanja. Tapi ternyata nggak tertarik juga. Ya, waduh, sayang sekali ya. Nah, bagaimana solusi dari Bang Aan sendiri? Rekomendasi yang diberikan supaya tentunya kita lebih sadar lagi dan kedisiplinan kita untuk menjaga bumi kita dari sampah lebih tinggi lagi, Bang. Nah itu. Kalau menurut saya ini memang salah satunya adalah masifkan lagi kampanye, gitu ya, edukasi ke masyarakat bahwa plastik ini berbahaya segala macam ya, udah gitu. Kalau memang jangan dipakai dalam kehidupan sehari-hari sampai ujungnya membuat sampah yang berjuta-juta ton ya setiap tahun itu adalah sampah plastik. Ya, gitu. Lebih baik memang pemerintah memberikan solusi, memberikan mungkin subsidi kerjasama dengan UMKM untuk menghasilkan kantung yang non plastik yang bisa dipakai berulang-ulang. Dan itu diberikan misalnya dengan cuma-cuma gitu kepada masyarakat yang berbelanja. Itu juga menjadi lambat laun, walaupun nanti pada suatu saat akan subsidinya diambil, mereka harus beli goodie bag itu, mereka terpaksa harus membeli goodie bag. Dan jangan lagi menyediakan kantung plastik. Benar, sebenarnya jangan disediakan. Benar. Ini juga salah satunya ya. Oke, semoga tentunya solusi tersebut bisa untuk segera diterapkan dan kita bisa bersama-sama juga disiplin kepada diri kita sendiri untuk menjaga bumi kita menjadi lebih baik, terutama dari sampah plastik. Terima kasih Bang Aan. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.